Selain jago nge-DJ dan berakting, pemain film Wingky Wiryawan rupanya juga meminati dunia bisnis. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 bidang usaha yang ia lakoni saat ini. Wingky berkesempatan menceritakannya kepada awak Gospot saat kami temui di acara workshop film 630 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Alhamdulillah makin padat karena gue sendiri di luar, gue ada beberapa ya sinetron aja. Sekarang aku lagi coba untuk film dan aku lagi perdalam. Mungkin tahun depan nyanyi pop, belum tahu, masih rencana doang. Karir Titi memang cukup mengkilat. Selain laris sebagai pemain film dan sinetron, Titi juga laris sebagai model iklan dan model video klip. Khusus untuk dunia seni peran, Titi Kamal terhitung sudah 10 tahun berkecimpung di dalamnya. Untuk hal ini, Christian Sugiono harus mengakui kalah pengalaman dibandingkan sang pacar. Gue kenal Titi jauh sebelum, ya nggak jauh sih, maksudnya Made mungkin sebelum dia terkenal sekarang gitu ya. Jadi dia sekarang tuh bagi gue sama aja. Kebetulan gue sekarang juga masuk dunia entertain. Ya kalau dilihat sebagai guru sih enggak ya, kali maksudnya guru terlalu berat. Maksudnya dia pengalamannya lebih banyak. Karir di dunia entertainment kata orang kerap menjauh kalau sudah berkeluarga apalagi sudah punya anak. Andara Early menjungkir balikan pendapat tersebut. Meski sudah punya anak bahkan kini menjanda semenjak bercerai dengan Ferry Iskandar, karirnya tetap terjaga bahkan cenderung naik. Andara Early mencapai semua itu dalam status sebagai single parent. Menikmati harus dong setiap detail dari perkembangannya dia selalu aku nikmatin karena aku pikir dia anugerah terindah, amanah tercantik yang pernah Allah kasihin ke aku. Perhatiannya paling kalau misalnya aku kerja, aku ngebayarnya dengan yaudah besok kita pergi jalan-jalan, ngebayarnya dengan hal-hal kayak gitu aja. Jadi dia tahu oke, kalau di rumah ibunya nggak ada, ibunya pergi kerja gitu. Terus dia emang lihat oh iya benar ada di TV atau apa. Tak mau menoleh ke masa lalu, itulah prinsip yang dipegang oleh Andara. Selain pernah bercerai, anaknya pun pernah dipertanyakan siapa bapaknya. Semua orang kan aku pikir juga punya masa lalu gitu. Gimana kita jadikan masa lalu itu sebuah pelajaran yang amat berharga buat langkah ke depannya aja gitu. Pemirsa, Wingky Wiryawan yang jago nge-DJ dan sukses di layar lebar ternyata punya sisi lain yang belum terekspos media. Wingky ternyata meminati dunia bisnis, bahkan 3 bidang usaha sekaligus ia lakoni. Sibuk sebagai pekerja seni dan usahawan, apakah tidak membuat istri Wingky berteriak memprotes karena Wingky terlalu sibuk bekerja? Nah pemirsa, ikuti saja jawaban Wingky Wiryawan berikut ini. Selain jago nge-DJ dan berakting, pemain film Wingky Wiryawan rupanya juga meminati dunia bisnis. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 bidang usaha yang ia lakoni saat ini. Wingky berkesempatan menceritakannya kepada awak Gospot saat kami temui di acara workshop film 630 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. alhamdulillah makin padat karena gue sendiri di luar, gue ada beberapa ya bisnis kecil-kecilan gitu, terus juga ada restoran, ada desain segala macam gitu, terus juga sama gue punya ini sih ada perusahaan financing company film. Bisnis restoran adalah bisnis yang lumayan banyak menyita waktu Wingky beberapa bulan belakangan ini. Tidak mengherankan karena lulusan Universitas Kristen Atmajaya jurusan akuntansi inilah yang mengatur semua urusan manajemen restoran itu. Asik mencari nafkah di bidang seni peran dan berbisnis. Tidak khawatir waktu untuk bertemu sang istri Kenes Andari jadi terbatas? Apalagi Kenes pun memiliki kesibukan sebagai penyiar radio. Nggak kepikiran. Dia sering ini juga sih, sering ikut juga, jadi nggak masalah sih, suka nyamperin gue juga gitu. Jadi gue ada yang ingin dia ikutan juga, cuman kebetulan dia sibuk di radio kan gitu, jadi gue bilang kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa lah gitu, gue sendiri aja gitu. Pembawaan Wingky yang santai sedikit banyak mempengaruhi pola pikirnya. Alhasil pikirannya pun terbuka untuk menerima seorang istri yang juga memiliki karir. Rumah tangga Wingky dan Kenes yang harmonis tentu akan semakin lengkap bila hadir seorang anak. Apakah itu harapan Wingky untuk ke depan?
Rumah tangga, semoga dapat rumah yang besar. Habis apa ya nggak tahu deh. Udah nyantai sih udah. Pemirsa, belum lama ini tim Celebrity Football Club melakukan perjalanan tur ke Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, Sulawesi Utara. Selain bertanding sepak bola, tim SFC juga berwisata ke Taman Bunaken. Seperti apakah serunya perjalanan mereka? Sejumlah artis asal Manado yang bermukim di Jakarta kemarin mengadakan reuni. Di antara mereka hadir Connie Constantia dan Vina Panduwinata. Connie bicara tentang kekasih barunya, sedangkan Vina yang rupanya berdarah Manado Sunda ternyata sangat mengenal budaya masyarakat Manado. Berikut liputannya. Sejumlah artis asal Sulawesi Utara yang bermukim di Jakarta kemarin menggelar reuni dengan tema Malam Karya dan Prestasi Artis Sulawesi Utara di Jakarta. Perhatian para wartawan tertuju pada penyanyi Connie Constantia. Setelah sekian lama hidup tanpa dibumbui kisah asmara, rupanya Connie saat ini tengah menjalin kasih dengan pria yang usianya jauh lebih muda. Vina Panduwinata juga hadir dalam acara ini. Asal tahu saja, Vina ternyata masih keturunan orang Manado. Darah Manado diturunkan dari ibunya. Meski selama ini Vina dibesarkan dalam lingkungan adat Sunda yang kental, namun sejak dini Vina sudah mempelajari budaya masyarakat Manado. Oh, aku dari kecil walaupun berbahasa Manado itu tidak banyak nggak banyak diperdengarkan, tapi dari kecil kita tahu gitu. Misalnya kita diajarin kita tahu pakaian Manado itu kayak apa gitu ya. Terus kemudian tarian-tariannya kita dari kecil tuh dikasih tahu sama ibu kita. Udah dia bisa mendukung karir dia. Pertama dia punya sikap yang ramah, rendah hati, terus beriman dan mensupport karir gitu yang sudah lama saya dambakan laki seperti itu gitu. Insya Allah dapat seperti itu. Insya Allah yang sekarang ini seperti itu. Selain memiliki keragaman adat istiadat, Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota di Manado mempunyai panorama alam yang maha indah. Tim Celebrity Football Club atau SFC belum lama ini mengunjungi Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Awak Gospot ikut meliput kegiatan yang merupakan tur ketiga mereka. Keesokan paginya tim SFC berangkat menuju Pulau Bunaken dengan menggunakan perahu bermotor. Dari atas perahu terlihat keindahan Taman Laut Bunaken yang sangat mempesona. Ya, pemirsa, teman-teman SFC dalam rangkaian ke Minahasa dan Manado, kita menghabiskan waktu sebelum bermain ke Bunaken. Lihat aksi mereka berenang di Bunaken sambil melihat keindahan, suasana bawah laut. Itu mereka. Gusti Randa sebagai kapten tim SFC berenang ke tengah lautan. Kemudian disusul rekan-rekannya yang lain. Tawa dan canda makin menghangatkan kebersamaan mereka. Hari berikutnya tim ini berkonvoi dengan mengendarai dokar. Arak-arakan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Minahasa ini cukup menyedot perhatian publik. Tampak di atas dokar, Gusti Randa duduk berduaan bersama Nova, kekasih barunya yang juga orang Manado. Kita mau jalan sekarang sama Ricky Subagja. Mau main bola sekaligus nganterin Gusti lamaran. Seusai konvoi, tim SFC langsung melaksanakan misi utamanya yakni menantang Persmin, klub sepak bola kebanggaan warga Minahasa. Di lapangan hijau, tim SFC langsung tampil menyerang. Klub tuan rumah menyambut serangan dengan tak kalah garangnya. Saking asiknya menyerang, gawang SFC lebih dulu kebobolan. Namun, tak lama tim SFC kembali membalikkan keadaan. Lewat aksi serangan balik, Yudi Idol berhasil mencuri poin. Melalui kerjasama apik, gol Muhammad Rifki menjadi gol penentu untuk kemenangan tim ini. Skor akhir 3-1. Setelah lelah bertanding, esoknya tim SFC mengunjungi proyek pengembangan tanaman jarak di Kabupaten Minahasa. Di sini SFC juga ikut menanam benih tanaman jarak. Tanaman ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar. Nova, kekasih Gusti Randa yang juga pengusaha tanaman jarak ini, memberikan penyuluhan kepada tim SFC. Ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, jadi teknologi dari Jepang, dan ini diperkirakan dari tanaman aslinya 2 tahun. Pada setiap turnya tim SFC selalu membawa kemenangan. Tentunya ini menjadi kebanggaan buat mereka. Ya kadang-kadang juga
Ya, betul. Untuk seorang striker emang tugasnya ngegolin ya. Tapi kan kita main 11 orang gitu. Jadi bola itu kan dari belakang ke tengah. Semua pemain itu juga berperan dalam ini. Cuma mungkin gue buat finisher aja di depan. Kadang-kadang juga bisa jadi beban juga. Persinggahan tim SFC selanjutnya adalah Bukit Kasih, tempat wisata yang